oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah keren banget nih. Kata-kata sakti yang anak harus tahu. Nah, wah luar biasa hari ini pembahasan kita. Kalau tadi yang pertama itu adalah kita bicara masalah tentang kata maaf. Di segmen pertama. Segmen 1. Jadi sekarang kita mau bahas apa? Segmen yang kedua, kita bahas masalah kata tolong. Ini kata-kata sakti yang berikutnya adalah kata tolong. Jangan sampai juga, mohon maaf sebelumnya ya, namanya anak-anak ini kan kadang-kadang kan suka minta tolong sama, mohon maaf, ART, Nyuruh-nyuruh. kakaknya. Jangan berkesan itu kayak ngebosi atau mungkin kayak anak yang sombong. Ambilin dong, bikin minum dong, minta susu dong. Wah itu kan nggak boleh. Harus ada kata-kata tolong. Bagaimana caranya kita mengajarkan hal itu kepada anak nih Ustadz Ahmad Khan, mohon izin. Masya Allah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepadanya terangkatlah ucapan-ucapan yang baik. Kata tolong adalah salah satu ucapan yang sangat sopan yang disampaikan oleh seseorang ketika ingin meminta bantuan kepada orang lain. Maka ini diajarkan di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beliau menganjurkan kita untuk selalu senantiasa berucap dengan bahasa yang sopan. Karena yang demikian ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan kepada anak-anak kita untuk mengucapkan kata tolong ketika ingin meminta bantuan kepada orang lain. Dan sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwasanya kata-kata tolong ini adalah sesuatu yang harus dia ucapkan. Jangan sampai malah mengajarkan anak kita untuk berlaku sombong ketika ingin sesuatu kepada orang lain dengan berkata kasar, dengan berkata yang tidak baik, atau bahkan mungkin cenderung menyakiti hati orang lain dengan memerintah mereka. Tapi ajarkan dan didik kepada anak-anak kita untuk selalu mengawali ketika meminta bantuan kepada orang lain dengan kata-kata tolong. Dan ini harus juga dipraktekkan oleh orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang sudah Nabi wajibkan. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, min hakil walid alal walad salasun. Di antara haknya orang tua yang wajib diajarkan kepada anaknya, yang pertama ahyusina ismahu. Beri anak dengan nama yang baik. Karena nama itu doa. Kalau anak kita dari lahir sudah diberi nama dengan nama yang baik, maka insya Allah itu akan menjadi sifatnya ketika dia lahir, ketika dia dewasa, ketika dia besar, nanti bisa bicara, maka insya Allah nama itu akan menjadi satu doa untuk anak kita. Sehingga anak kita juga akan melakukan hal-hal yang baik. Terlebih lagi, kalau seandainya anak kita ini diberikan nama dengan nama-nama orang soleh, maka insya Allah anak-anak kita juga akan Allah jadikan anak-anak yang soleh. Amin. Yang kedua, wa an yu'addibahu. Di antara haknya orang tua yang wajib dia berikan kepada anaknya adalah mendidik anak untuk belajar adab dan akhlak. Kenalkan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang sangat luar biasa. Ajarkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah meminta bantuan kepada para sahabat, ketika Rasulullah SAW meminta tolong kepada para sahabatnya. Lihat bagaimana akhlak yang baginda Rasul Nabi Muhammad. Ajarkan kepada anak kita sehingga anak-anak kita punya adab dan akhlak yang baik. Bukan malah diperlihatkan bagaimana orang-orang yang di luar ajaran syariat yang memerintah dengan seenaknya, menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain. Maka yang demikian ini khawatir apabila ada pada diri anak, maka akan terbiasa dan pada akhirnya menjadi satu tabiat yang sulit untuk dihilangkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, wa an yuzawijahu idza balak, di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah menikahkan anaknya ketika sudah masuk usia balik. Jadi di antara kewajiban yang 3 yang wajib diberikan oleh orang tua, salah satunya mendidik anak dengan akhlak. Karena Nabi sendiri mengatakan innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan bahasa yang bagus, bahasa yang baik, ucapan tolong ini adalah bentuk daripada akhlak dan adab yang baik. Maka didik anak kita untuk bisa mengamalkannya, membiasakannya dalam kehidupannya, dalam hal apapun. Ketika minta tolong kepada ibunya, minta tolong kepada ayahnya, minta tolong kepada pembantu atau pelayan rumah tangganya, atau kepada temannya, selalu ajarkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat tolong. Dan ini juga harus dipraktekkan oleh orang tua ketika orang tua berada di depan anak, sehingga anak bisa mengikuti orang tuanya. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata-kata tolong ini juga diucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut ya. Iya. Tolong dong, itu dong. Wah, itu masalah juga gitu
ya, nggak nyelesain masalah. Tolong Mbak, tolong itu dong diambilin ya minumnya gitu ya. Jadi enak isi kata-katanya. kontennya sama kontennya sendiri balance. Balance. Tetapi gini, tadi Ustadz Ahmad kan bilang sempat ya, kata-katanya ini tolong itu Al-Quran memerintahkan kita untuk menggunakan kata-kata tolong. Iya. Nah itu kapan dan kenapa? Mau izin penjelasannya Ustadz Maulana? Kapan? Aduh kaget saya. Dan di mana? Pakai Kapan tolong dan dong, kenapa? pakai tolong. Tolong, silakan jelasin. dijelaskan. Baiklah, saya tolong. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makasih banyak sudah bergabung di Islam Tindah. Dan Masya Allah, tabarakallah, hari ini parenting banget. Karena ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan cuma pintar nyuruh, tapi bagus kata-kata Mas Fadli tadi. Biasakan kata tolong, tapi lihat juga kontennya. Jangan sampai tolongnya itu justru berbahaya. Ya. Tolong dorong dia. Wih, nauzubillah min zalik. Tolong dorong dia ke jurang. Iya itu. Serem. Lihat dulu ketentuan aturan dan kapan orang meminta tolong dan kenapa dia tolong. Minta tolong, maka pada posisi ini ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Minta tolong menolong sekali. Tolong menolonglah dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Dalam hal ini kita bisa menolong orang jikalau dia satu. Kenapa? Kalau dia butuh banget. Jangan sampai kita mengajarkan keburukan. Tolong menolong dalam melaksanakan ujian. Woi, kerjasama. Konteks sama-sama, ini bahaya. Padahal konteks daripada ujian itu untuk menguji perorangan, bukan perkelompokan. Nah, ini sebenarnya bagus sih. Jangan kenapa sih? Tidak. Dalam hal ini untuk menguji. Jadi hanya dalam hal untuk tolong. Tapi ingat ya, biarkan dia dulu bergerak, baru engkau tolong. Apalagi kalau dia sudah minta tolong. Dan ingat, bantulah orang sebelum meminta. Saya ulangi, bantulah orang sebelum meminta. Jangan nunggu dia ngemis dulu, baru kau bantu. Ini kesalahan besar. Makanya zakat itu dibawakan, diantarkan. Jangan nunggu orang miskin datang mengetuk pintu rumah kita. Nah, ini kasihan. Jangan nunggu orang menghinakan dirinya, baru kita tolong. Maka dalam Al-Quran dianjurkan untuk membantu orang sebelum dia meminta, sebelum dia menghinakan dirinya. Maka perihal dalam al tolong menolong, perihal untuk berbuat yang baik saja. Yang baik. Dan mencegah sesuatu yang buruk. Jikalau engkau tolong dia dalam bermaksiat, hati-hati. Makanya pemberian zakat itu 5 syaratnya. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat. Jangan menyakiti, jangan mengungkit. Jadi sasarannya tepat. Jangan sampai engkau membantu orang, justru apa yang kau dibantukan, bantuanmu itu justru membuat dia berbuat dosa. Nauzubillah min zalik. Kalau kau tahu dia penjudi, kalau kau bantu dia akan main judi. Ya. Kasihan ini. Apa berarti kita membantu dia dalam kesesatan? Maka kenapa kita harus menolong orang? Makanya kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Makanya jangan biarkan orang jadi miskin, jadi fakir. Bantulah, meratakan nikmat Allah. Karena ketika kita tidak menolong orang, jangan sampai justru dia berbuat maksiat maupun dosa. Maka tolonglah orang supaya dia tidak melakukan dosa. Jadi bantu. Cuma ada gini lagi. Ada kata-kata bantulah orang yang berbuat dosa. Lah, Maksudnya? maksudnya halangi dia berbuat dosa. Oh. Bantulah orang yang berbuat zalim padamu. Dengan cara apa? Jangan biarkan dia berpeluang untuk berbuat zalim padamu. Karena ada juga orang yang mengundang orang, memancing orang untuk menghina dirinya. Nauzubillah. Dia sendiri banyak gaya. Giliran diledek, marah dia. Janganlah. Jangan. Kan tahu begitu. Kalau Udah diledek- tahu suaranya dia mau nyanyi. Gak usah lah. Udah tahu banyak gaya, dibilangin marah. Marah bukannya tambah gaya, malah gimana malah marah. Harus tambah Salah. bergaya Jadi dia. tahu diri Iya. lah. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Tema hari ini
parenting banget katanya Ustaz Parenting Maulana. banget. Iya, dan ini sangat Selain penting, parenting. Iya, Masya Allah. Nah sekarang kita coba membacakan pertanyaan masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Buat jamaah Islam Itu Indah, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Anak saya ketika disuruh minta maaf sama minta tolong, dia gengsi banget. Apalagi semakin dewasa. Kenapa begitu ya Ustadz ya? Nah ini dijawab santai aja Ustadz Ahmad Khan nih, mohon izin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kita semakin bertambah dewasa, terus dia gengsi buat minta tolong dan mengucapkan terima kasih, maka perlu diedukasi kepada anak kita bahwa yang pertama, mengucapkan kata tolong itu adalah kata yang baik dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mengucapkan kata terima kasih itu tanda orang bersyukur kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita, dan itu juga dapat menyebabkan nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan kepada anak kita bahwasanya Rasul berpesan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan orang, tandanya dia nggak berterima kasih sama Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita sehingga mereka akan terbiasa untuk mengucapkan kata tolong dan juga berterima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Siap. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak yang kadang suka tantrum, yaitu marah yang berlebihan. Mungkin jamaah yang di rumah mengerti ya, tantrum itu anak suka guling-guling kalau nggak dikasih keinginannya gitu di jalan raya atau dimanapun gitu ya. Ketika dia tantrum, dia menjadi tidak sopan kepada siapapun termasuk saya. Ya, dia tidak pernah meminta tolong, bahkan tidak ada kata maaf saat dia marah-marah. Saya selalu mendiamkan dia, karena kalau saya lawan, saya jadi emosi. Apakah tindakan saya sudah benar atau tidak Ustadz? Menghadapi anak yang suka tantrum. Nah ini bagaimana nih Ustadz Syam nih ya, namanya anak-anak ini kita unpredictable. Ada anak yang memang ya udah kalau marah gitu aja. Ada yang anak suka marah berlebihan sampai dia tantrum, guling-guling segala macam dan lain-lain. Nah ini mohon izin, silakan penjelasannya Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dalam mendidik anaknya. Kenapa butuh kesabaran? Karena segala yang kita lakukan ini memang butuh kesabaran. Menjadi seorang anak menghadapi orang tua butuh kesabaran. Kesabaran dalam hal merawat orang tua, dalam hal berbakti menjadi seorang anak yang soleh butuh kesabaran. Kesabaran dalam mendidik pasangan juga butuh kesabaran yang luar biasa. Dalam mendidik anak-anak juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Makanya orang masuk surga kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Bahkan di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh balasan kesabaran itu adalah unlimited, pahalanya sangat banyak sekali. Maka subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi, mungkin yang di rumah lebih senior atau lebih mengetahui, lebih berpengalaman daripada yang sedang Ustaz Sam, berbicara. udah pernah rasain kan lihat Anwar? Waktu aku lihat Anwar sama Ustadz Maulana, Iya. subhanallah. Sabar banget Nah, saya yang kan. mana yang tantrum? Anwar Pusat Maulana? Ya jadi mungkin karena pas lihat Anwar, pas lihat Anwar langsung ingat, oh mungkin keturunan. Guling-guling dia. Guling-guling, subhanallah. Namun apa yang terjadi? Beberapa tahun terakhir kami melihat Anwar ikut bapaknya ke masjid. Iya. Ngomong pun udah jarang, subhanallah, ditanya aja udah kurang menjawabnya. Beliau hanya ikut berjamaah dengan kita, sholat berjamaah justru malah jadi anak yang pendiam. Itulah kenapa ya, ternyata kekuatan dibandingkan parenting ini yang luar biasa, teorinya banyak, ada kekuatan yang lebih besar daripada itu, adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa. Makanya ulama kita mengajarkan, yang pertama sering diajarkan guru kita Ustadz Maulana juga membacakan surah Al-Fatihah. Biasanya guru kita Ustadz Maulana mengajarkan membacakan suami surah Al-Fatihah kalau suaminya bandel gitu, dibacakan di belakang sini surah Al-Fatihah 41 kali pada saat digonceng motor atau pada saat baring-baring atau pada saat dipijitin. Itu juga berlaku untuk anak.
Jadi ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya setiap selesai daripada sholat tahajud antara witir dengan sholat subuh dibacakan surah Al-Fatihah 41 kali, disebutkan namanya, diniatkan siapa di situ. Jadi boleh untuk anak kita, jadi ulama kita mengajarkan ini untuk, kalau bahasa Bugisnya mapatunru, untuk mengendalikan atau yakni hatinya ini ditundukkan. Untuk apa? Untuk taat, untuk sabar dia, untuk mendengarkan apa kata orang tuanya. Dengan niat dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya tunduk taat kepada orang tuanya, tapi tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama bacakan suratul Fatihah. Yang kedua bisa juga dibacakan akhir daripada surah Ali Imran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ditiupkan ke airnya, boleh diminum oleh satu rumah yang ada di sana, boleh bapaknya, anaknya, adik-adiknya, itu boleh meminum air tersebut, artinya tentang kesabaran juga. Namun pada intinya anak ini tidak ada dosa. Jadi kalau dia tantrum pun bagaimanapun dia tidak mau sholat kah, dia berlaku tidak sopan kepada orang tuanya kah, maka itu tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan sampai memukulnya, jangan sampai menyakiti fisiknya, bisa diperingatkan tapi bukan untuk yakni memberikan bekas luka padanya. Kenapa? Karena dia adalah seorang anak yang tidak tercatat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada yang seperti itu, ibulah yang memohon maaf atau mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, mungkin ini disebabkan karena dosa-dosaku, dan kalau engkau ampuni dosaku ya Allah, maka ubahlah anakku menjadi anak yang lebih taat kepada aku. Wallahu taala alam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya, anak tantrum itu juga ada masanya. Betul. Jadi masih kecil-kecil. Cuma Ustadz Maulana aja tantrumnya sampai gede. Jam suka lompat-lompat. Anwar aja udah berubah. Udah berubah kan. Bapaknya belum. Suka lompat-lompat ya. Tiba-tiba lompat-lompat. Ustadz Maulana lagi tantrum gitu ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi buat jemaah Islam yang ada di rumah. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Dari Instagram dari @tolonglontong. Aduh, namanya udah luar biasa nih. Ustadz, saya pernah minta tolong, tapi kok nggak ada yang nolong gitu. Ustadz aja deh yang nolong saya. Boleh ya Ustadz ya? Nah, tolong. Nah, aja tolong apa? Ini Bapak ini minta tolong. Jangan dulu dijawab. Saya nggak tahu. Nggak tahu maksudnya? Tiba-tiba dia minta tolong dinikahin gimana? Oh. Ini kan tolong lontong laki apa perempuan? Nggak ngerti. Tukang lontong kali. Tunggu dulu. Apa tuh? Jangan sampai dia minta tolong dibayar hutangnya. PR aku. Wah, Bang, Bapak kan suka bayarin utang orang juga. Gimana kalau satu lagi deh nih, tambahin nih buat bayarin utangnya. Yang banyak kemana-mana, tetap di Islami Tinda Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Mungkin nggak banyak kali, Bapak kan suka bayarin.